Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman ini, zaman yang seseorang sudah sulit membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebagaimana thariqah kita, jalan dakwah kita, pemahaman kita yang selaras dengan pemahaman Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, askar ditertibkan. Niku salah satu thariqah. Salimul lisan minadz-dzam. Bibir lisan yang tidak pernah mencaci maki. Tidak suka dengan omongan kotor, tidak suka dengan omongan kasar. Ini salah satu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lek panjenengan ngerawuhi majelis telus serengane kafir, senengane syirik, bid'ah, ini bukan jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lisan mereka para pewaris Rasulullah bebas dari caci mencaci. Makanya sampai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad niku dawuh, hadatsana an Abi Musa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, ayyul muslimuna afdal. Napa niku Kanjeng Nabi tiyang sing paling sae? Siapakah mereka yang paling mulia? Jawaban Nabi Muhammad, bukan orang yang senantiasa bersedekah, bukan orang yang senantiasa berdakwah. Jawaban Nabi bukan juga orang yang senantiasa tahajud. Tapi jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Tiang sing paling sae, tiang sing paling mulya niku tiang yang senantiasa menjaga lisannya dari menghibah seseorang. Sampai-sampai kula rawuh ten setunggale hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah akan ke rumah istrinya yang lain, izin kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah izin, wahai Aisyah, aku akan ke rumah Ummu Salamah. Kata Sayyidina Aisyah, oh sing ndek iku ya. Jadikan lisan ini senantiasa untuk berzikir, senantiasa untuk bersolawat, dan senantiasa untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan lisan ini dibantu oleh Allah senantiasa mudah bersolawat. Amin ya Rabbal. Dan beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Adni mengatakan, man salimal yadahu minaddam. Jadi orang yang tidak pernah membunuh. Ini thariqah dakwahnya para habaib, para kiai yang berakidahkan ahlu sunnah wal jamaah. Tidak pernah sedikit pun memukul, tidak pernah sedikit pun berbuat sampai menjadikan pertumpahan darah. Ini thariqah Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa nafa'anallah bihi wa bi ulumihi. Amin ya rabbal. Panjenengan ugemi lek ono tiang terus senengane mengajarkan tindakan-tindakan yang tidak benar, sampai ono sing bom bunuh diri dan luar biasa. Ini bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang para rawuh, di dalam syariat kita itu diajarkan istisyhad, yaitu masalah bom bunuh diri, tetapi harus mencakup semua persyaratan. Syarat seseorang itu mau jihad, jihad yang dikatakan istisyhad sampai bom bunuh diri, ini boleh. Tetapi syarat yang pertama dengan kondisi
tidak kondusif alias dalam keadaan perang, seperti yang ada di Irak, seperti yang ada di Palestina, seperti ada di Suriah, yang mereka tempat-tempat dijajah oleh orang-orang kafir, itu boleh. Tapi to Indonesia bom bunuh diri, gak mati syahid, mati sangit iki. Makanya lek melok majelis niku harus menyambung dari Habib Abdul Qadir ke Habib Hadi, ke guru-gurunya langsung, sampai menuju ke Imam Syafi'i, sampai menuju ke Imam Ahmad, sampai menuju ke Sayyidina Ja'far Shadiq, terus sampai kakek-kakeknya, sampai ke Sayyidina Husain, sampai ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo sing melok wong sing modele ngomong-ngomong kasar, suka ngafirno, suka membid'ahkan. Nyambung tok imam, memang ada imamnya mereka, Imam Samudra. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya benar-benar kita ketika menuntut ilmu harus mengerti sanadnya. Al-isnadu minad-din. Sanad ilmu ini bagian dari agama. Jangan sampai kita menuntut ilmu kepada seseorang yang tidak memiliki guru. Sebab zaman ini orang yang menuntut ilmu dari televisi, kadang dari WhatsApp, dari BBM, dari Google, yang tidak jelas gurunya, akhirnya belajar debat, membantah, tapi tidak tahu di mana lajur atau jalan ilmu tersebut. Maka di thariqah kita, thariqah para kiai, thariqah para habaib, ini mereka yang menuntut ilmu, sanadnya jelas, menyambung hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan majelis ini diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Melanjutkan daripada keistiqomahan kita membaca kitab Risalatul Jami'ah, sampailah di dalam fasal qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi. Khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal hayah wat ta'a wal ma'siyah was sihah was saqama wa jami'il kauni wa ma fihi wa khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqus wa la yahduthu hadithun illa biqadaihi wa qadarihi wa iradatihi. Beliau Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitabnya Risalatul Jami'ah, yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada kitab ini. Amin ya rabbal. Allah Subhanahu wa taala di dalam fasal ini dijelaskan oleh beliau wal aslul iman, dasar-dasarnya iman wajib kita ketahui. Sebab lek panjenengan boten kenal kepada Allah, mana mungkin akan mencintai Allah, dan ketika tidak mencintai Allah, mana mungkin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar pepatah itu, tak kenal maka tak sayang. Kudu kenalan dhisik. Kalau ceritane tiba-tiba jatuh cinta pada pandangan pertama. Gawaya, apa meneh lek wis tok majelis pengen barokah. Ojo nek meripatmu terus tolah-toleh lho ya. Ketokan aku tak culek ya. Ojo sampai niat majelis, niat solawatan, ojo pacar-pacaran. Apa meneh janjian tok majelis, kecekel aku, awas tak tubruk tukang guri mbek motor. Niat niki pengajian yang akhlak, yang adab, yang sopan, jangan sampai tersentuh sekali dengan yang dilarang Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan khalaqas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam satu kisah, ketika seseorang mendengar ucapan ini langsung sempurna imannya. Berarti Tuhanku ini yang menciptakan bumi dan langit.
Makanya tiang niku kudu tawakal kepada Allah. Jangan tawakal kepada manusia. Jangan berharap kepada manusia. Al-Habib Umar bin Hafid diriwayatkan, yang mana saya mendengar langsung dari guru saya Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'agil. Beliau menceritakan ketika Habib Umar yang punya majelis Ar-Ridwan nih Pak, beliau mengatakan di dalam satu riwayat Habib Umar lagi membangun pondoknya Darul Mustafa di Tarim. Ketika beliau membangun pondok, tiba-tiba ini uang habis. Tidak ada satupun dana yang bisa untuk digunakan membeli material. Ini waktunya ngecor. Ngecor ini kalau sampai terlambat beli semen, berantakan cor-corannya. Apalagi di Tarim, nggak seperti di Tuban. Cedak ambek IKSG ya, cedak ambek semen Gresik di Tarim. Tidak ada pabrik-pabrik produksi semen, tidak ada, import semua mereka. Susah sekali. Harganya sangat mahal sekali. Semen sak itu sampai 500.000 bro. Tapi saya loh larang ke Indonesia. Saya ketika dakwah menuju ke Wamena di Papua sana, semen itu kadang-kadang sampai 2 juta sak. Kepengen sugih lang nang Wamena kono rabi wong kono pisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau Habib Umar ini ketika membangun pondoknya adalah salah satu arsitek yang datang kepada beliau. Datang mengatakan kepada Habib Umar, Habib, ini dana habis, sudah tidak bisa bangun lagi. Bagaimana kalau kita tambahkan iuran siswa? Santri-santri niki per bulanannya ditambahkan. Yang semisal 1 bulan itu 500.000, jadikan 800.000, biar kita bisa beli semen. Kata Habib Umar, berapa per bulan? 500.000. Mulai bulan depan jadikan 200.000. Piye, pokat tambah mumet. Ini disuruh nambahkan, tambah dikurangi sama Habib Umar. Ketika ucapan itu disampaikan oleh Habib Umar, maka arsiteknya bingung, ya Allah, duit kurang kok tambah kon utang. 500.000 itu masih minus. Sebab beli ayam itu 125.000, 120.000. Larang di sana dan susah sekali untuk mencari duit, angel. Tapi subhanallah, rakyat Tarim tidak ada satupun yang kelaparan, tidak ada yang kehausan, berkah daripada doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makmur, tidak ada kriminal, tidak ada pencurian, gak ono wong ngemis. Karena harga diri orang Tarim sangat tinggi sekali, gak tahu ngemis. Makanya didikannya para habaib itu, makanya kita benar-benar semoga diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita belum pernah minta sumbangan, belum pernah minta sponsor, belum pernah minta proposal. Mudah-mudahan diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Harga diri para pendakwah sangat tinggi sekali karena mereka warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ketika diturunkan itu SPP-nya santri, tiba-tiba ada datang seseorang dari Abu Dhabi dengan uang kalau mungkin dirupiahkan 15 miliar. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaget, kok bisa seperti ini? Iya, karena aku tidak tawakal dengan uang, tapi aku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha segala-galanya. Aku akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallah tukafil birizqih litulabatul ilmi. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rezeki seseorang yang menuntut dan mengajarkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka penting kita pahami, kalau Tuhan kita Allah, tawakal itu kepada Allah. Jangan hati kita semakin mantap kalau kita ini punya banyak uang di bank. Mantap, duitku seakeh tok bang. Berarti kita tawakal kepada uang, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tawakal kepada Allah, Allah disebutkan khalaqas samawati wal ard
Allah ini yang menguasai langit, Allah juga yang menguasai bumi dan seisinya. Maka jika kita memahami kalimat ini, bertambah iman kita, maka bertambah pula kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqal mauta wal hayah. Dan Allah ini yang menjadikan seseorang bisa hidup dan wafat itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Memang benar segala sesuatu kita wajib untuk bertawakal kepada Allah. Kadang-kadang kalau kalimat ini dipahami oleh orang-orang yang memahami pemahaman radikal, berarti iki gak oleh tongone dokter, mati urip teko Gusti Allah. Sehat, sakit niku teko Allah Subhanahu wa taala. Wis gak usah ngombe obat, ya gak payu rumah sakit iki. Ya stikes NU sito gak ono nggih Pak nggih. Jadi yang dimaksud ini Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan seseorang, yang mematikan seseorang, yang membuat sehat dan sakit seseorang. Ini maknanya secara iman, yakin, tetap ikhtiar itu ada. Tetap ikhtiar. Makanya tak delok lek ana wong terus kadang-kadang katoke rada cingkrang, senengane kafir bid'ah, sukanya menghujat, sukanya mengkafir-kafirkan, mereka bukan dari golongan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ta'ah wal maksiyah. Kita dibuat taat atau dibuat maksiat itu atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sesekali kita sombong atas ketaatan, jangan kita merasa besar diri, jangan merasa kita ini orang yang tinggi kedudukannya atas ketaatan kita. Yang membuat kita taat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan sesekali kita ini beranggapan kalau maksiat itu datangnya dari Allah. Lah kadang-kadang iki kualik para rawuh. Lek taat teko awake, lek maksiat duduk teko awake. Aku iki iso ngaji ya gara-gara usahaku. Ini pemikiran yang salah. Jangan sesekali seseorang itu merasa sombong atas taatnya kepada Allah. Makanya dalam satu riwayat Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, beliau ini diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi satu penyakit, diuji oleh Allah. Ketika beliau diuji, ini atas permintaan iblis kepada Allah untuk menguji hambanya yang saleh. Allah memberikan ujian kepada hambanya, makanya sing paling dhuwur makome niku sing paling diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Gusti Kanjeng Nabi niku mengatakan dalam hadisnya, an-nasu balaan al-anbiya fal amsal tsummal amsal. Iman yang kuat karena memang memiliki kekayaan, memiliki anak yang banyak, memiliki kedudukan, memiliki kesehatan, memiliki istri yang cantik, wajar kalau dia menjadi orang yang soleh. Dijawab oleh Allah, apa maumu wahai iblis yang terlaknat? Ya Allah, aku ingin membuktikan bagaimana besarnya kedudukan nabimu ini dan bagaimana besarnya sabarnya nabimu ini. Apa yang kau inginkan? Ya Allah, jadikan nafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal semuanya. Justru dengan meninggalnya anak-anaknya Nabi Ayub, beliau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Heran. Iblis niki heran. Dan mengabdi kepada Allah lebih tinggi lagi. Dan iblis pun mengatakan kepada Allah, ya Allah, berarti yang dicintai oleh Nabi Ayub, yang membuat Nabi Ayub ini dekat kepadamu, bukan hartanya, bukan anak-anaknya, tapi kesehatannya. Maka iblis pun meminta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk mengambil kesehatan Nabi Ayub. Diambillah kesehatan Nabi Ayub, dan Nabi Ayub ini sakit yang sangat parah sampai-sampai tinggal tulang belulang. Hati-hati. Di sini banyak kisah riwayat Israiliyah.
Jadi nabi itu tidak ada yang sampai buta, tidak ada. Memang Nabi Yakub itu penglihatannya yang berkurang, tidak buta, tidak ada nabi yang buta, tidak ada nabi yang kena penyakit judam atau lepra, tidak ada. Sampai satu riwayat orang Israel mengatakan sampai keluar belatungnya, sampai keluar ulatnya. Itu cerita dusta, cerita bohong. Tidak ada nabi yang memiliki penyakit yang menjijikkan, tidak ada. Dan nabi pun tidak bisa kena baros atau terkena penyakit belang. Itu tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul. Mereka terbebas dari penyakit aib. Jadi memang Nabi Ayub ini sampai kurus kering, tidak bisa berjalan. Akhirnya dipopong, dikeluarkan dari perkampungan, hidup berbulan-bulan bersama istrinya di bawah pohon. Dan mohon maaf, beliau makan dengan tumbuhan yang tumbuh di samping-sampingnya. Mangan suket Nabi Ayub. Sabarnya luar biasa. Kadang-kadang daun jatuh dari pohon dimakan oleh beliau. Ini dengan waktu yang lama. Dan iblis pun merasa heran. Ya Allah, luar biasa ini Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji oleh Allah. Oh, berarti satu ini caranya untuk menghasut Nabi Ayub, yaitu aku menggoda istrinya. Akhirnya digodalah istrinya agar meninggalkan Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub pun tahu, wahai istriku, jangan engkau meninggalkan aku, karena yang menggodamu itu adalah iblis. Kalau engkau menggodaku, aku akan cambuk engkau sebanyak 70 kali dengan cambukan. Akhirnya istrinya pun meninggalkan Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub pun mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesabarannya. Turunlah malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril memuji Nabi Ayub dan menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu riwayat diceritakan Nabi Ayub ini diberikan dua mata air sumber, yang satu air panas, yang satu air dingin. Muncul di sebelah kanan air panas, muncul di sebelah kiri air dingin. Ikhtilaf bainal ulama, yang mengatakan air dinginnya sebelah kiri, ada yang mengatakan air panasnya sebelah kanan. Muncul, akhirnya diusapkan ke seluruh wajah Nabi Ayub. Dan kemudian diusapkan air panas, air yang bergantian terus menerus. Kalau kita ingin tahu, ilmu ini juga dipelajari oleh orang Yahudi, yaitu mereka yang mendalami ilmu Yakuza. Ada kolam renang Yakuza, itu berputar airnya dingin, kemudian berputar lagi menjadi panas. Ini semua mereka pelajari dari Al-Quranul Karim. Segala ilmu bersumber daripada kalam Allah. Makanya lazimkan, wajibkan kita untuk membaca Al-Quran. Maka akhirnya Nabi Ayub ini sembuh dan lebih tampan dari sebelumnya. Dan Nabi Allah Ayub pun mendapatkan rezeki dari Allah sebanyak 3 hari 3 malam hujan emas. Subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Melimpah harta beliau, tambah tampan, tambah lagi kedudukannya diangkat oleh Allah, sehingga istrinya pun kembali. Istrinya kembali akan dicambuk sebanyak 70 kali. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Ghafurur Rahim, Allah Ta'ala yang maha kasih sayang kepada hambanya, menyarankan atau memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk mencambuk istrinya menggunakan dahannya gandum. Jadi jangan kau cambuk menggunakan pecut, tetapi gunakan dengan dahannya gandum agar tidak merasa tersakiti. Dan cambuklah sebanyak 7 kali, jangan 70 kali. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembalilah harga diri Nabi Ayub yang semula diusir, tambah tampan, tambah kaya, dan kembali memiliki turunan yang soleh-solihah, lebih cantik, lebih banyak dari sebelumnya. Dan akhirnya Nabi Allah Ayub digoda lagi oleh iblis. Iblis masih belum menyerah, mengatakan, wahai Nabi Allah Ayub, engkau ini sungguh sabar, engkau ini sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ayub pun mengatakan, iya, aku ini memang orang yang taat dan aku orang yang sabar. Nada munadi, goncang langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ayub, jangan engkau sombong.
Jangan engkau merasa bangga diri. Siapa yang membuat engkau sabar? Siapa yang membuat engkau taat? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terima kepada hambanya yang mereka merasa taat, yang mereka merasa tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka thariqah kita thariqah yang tawadhu, thariqah yang rendah hati dan husnudzon, berprasangka baik kepada satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala doa kita. Mudah-mudahan di majelis ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah segala doa-doa kita. Dan sebelum kita membaca doa maulid, kita memohon kepada Al-Habib Abdul Qadir untuk menutupnya dengan doa. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini suatu majelis yang sangat agung. Tanpa di program saya diundang kemari, tanpa dijanjikan, tapi Allah memang menentukan saya harus berhadapan dengan orang-orang yang bersama Habib Hussein bin Hashim Ba'agil untuk menyampaikan film yang untuk kalian menjadi pegangan setiap ada acara seperti ini. Waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala duduk seperti saya berdampingan dengan Habib Hussein, diibaratkan ini Rasulullah dan ini sahabatnya. Allah menegur, memberitakan kepada Rasulullah, kamu mau saya ceritakan di tempat majlis taklim yang kamu adakan bersama sahabat? Maka Rasulullah mendengarkan dari Allah langsung dan disampaikan kepada sahabat, maukah kalian mau saya ceritakan 3 orang yang datang di tempat majlis yang sekarang ini ada bersama kalian, ya sahabat? Maka mereka serentak berebut ingin mendengarkan berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menceritakan di dalam majlis yang ada bersama Rasulullah, itu Allah juga mendampingi Rasulullah. Di situ Allah bersama kita, bersama Rasulullah. Walaupun zaman itu sudah berubah ratusan tahun, ribuan tahun, tetap majelis yang seperti ini didampingi oleh Rasulullah dan Allah. 3 orang yang datang di tempat majelis itu di jalan, yang satu masuk langsung ke tempat majelis seperti ini. Yang satu lagi juga masuk. Dan yang satu setelah melangkah mundur dia kembali, tidak jadi mendatangi majelis taklim seperti ini. Maka Allah mengatakan kepada Rasulullah, orang yang mundur di tempat majelis yang diadakan engkau ya Rasulullah, setelah mau masuk dia kembali, tidak jadi masuk. Maka Allah juga tidak suka kepada orang yang memundurkan langkahnya di tempat majelis itu. Maka Allah juga tidak suka kepada orang itu. Orang itu tidak masuk karena Allah tidak suka kepada orang itu. Yang satu langsung duduk di sebelah Rasulullah yang bersama sahabatnya. Ada tempat kosong, dia duduk di sebelahnya. Maka Allah mengatakan, aku juga suka kepada orang itu karena orang itu suka duduk bersama engkau ya Rasulullah. Dan yang satu lagi yang setelah masuk malu-malu mau duduk di depan, sehingga sampai di belakang sendiri melindungi dirinya biar tidak diketahui orang lain, duduk di belakang sendiri. Allah bilang, aku juga malu kepada orang itu karena orang itu juga malu kepadaku. Maka kalau kita dekat di tempat majlis-majlis seperti ini,
Di situ sama, Rasulullah ada, Allah juga ada. Tapi kalau kita ragu-ragu, Allah juga ragu-ragu sama kita. Maka itu supaya dibuat praktek setiap ada majlis, jangan ragu-ragu masuk. Mana yang tempat di depan ada tempat kosong, langsung duduk di situ. Itulah yang ada bersama Rasulullah. Walaupun sudah beberapa ratus ribu tahun, di sini tetap Rasulullah datang. Hendaklah ini sebagai peringatan kepada anak-anak cucu kita supaya selalu diajak di tempat yang majelis. Begitu juga yang diucapkan tadi, omongan-omongan yang tidak bagus. Almarhum Habib Hadi itu kalau duduk di depan di rumahnya, di belakang terdengar suara orang tamu perempuan yang bercerita, yang diceritakan orangnya tidak ada. Langsung diketok pintu itu. Berapa bangkai yang kamu makan di rumah ini? Sudah cukup dimakan di rumahnya, dibawa kemari. Maka tamu yang di belakang diketok suruh pulang. Karena kita menceritakan aib seseorang, menceritakan tidak bagus orang lain di rumah, maka sama kita memakan bangkai saudaranya. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Mari kita bersama-sama membaca doa hijrah, doa perpindahan yang dikarang oleh Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau apabila membaca doa ini mencari tempat yang sepi di atas gunung yang tidak ada orang. Di tengah malam pada satu saat salah satu anaknya mengikuti, kepingin tahu ayahnya ini apa yang dilakukan. Ternyata setelah duduk di tempat yang sepi di gunung, dia membacakan doa, batu ikut membaca, daun-daun di pohon ikut bergoyang, semua pasir ikut membaca, sehingga suara yang gemuruh itu membuat anaknya pingsan. Setelah pagi baru diketahui bahwasanya anaknya mengikuti ayahnya. Dan ini sekarang mari kita bersama membaca doa Al-Faqih Al-Muqaddam, doa hijrah dari tempat yang jelek ke tempat yang baik, di tempat neraka ke tempat surga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anqulna wal muslimin. Ya Allah, pindahkanlah orang-orang muslimin minasyaqawah ila sa'adah, dari tempat yang jelek ke tempat yang baik. Wa minan nari ilal jannah wa minal adzabi ilal rahmah wa minadh dhunubi ilal maghfirah wa minal isaati ilal ihsan wa minal khaufi ilal aman, dari tempat ketakutan ke tempat yang aman. Wa minal khaufi ilal aman wa minal faqri ilal ghina wa minadh dhulli ilal izzi, dari tempat kehinaan ke tempat kemuliaan. Wa minadh dhulli ilal izzi wa minal ihanati ilal karamah wa minadh dhiqi ilal sa'ah wa minasy syarri ilal khair.